Viral, doa dijual, iman jadi topeng, endingnya nyesek. Bayangkan seorang calon pemimpin yang dieluk-elukan rakyat karena citra religiusnya, doa-doa panjang yang menggetarkan hati, air mata di atas panggung, dan senyum teduh yang seolah penuh keberkahan, namun semua itu hanyalah topeng kosong yang ia jual demi meraih kursi kekuasaan. Inilah kisah, doa yang dijual, perjalanan tragis Arif Rahman yang dari awal tampak seperti cahaya, tetapi perlahan topengnya retak hingga akhirnya ia jatuh ke jurang kehinaan, mencari Allah hanya ketika segalanya telah terlambat. Jangan lewatkan kisah penuh intrik, air mata, dan renungan ini sampai akhir, dan sebelum kita mulai, pastikan Anda subscribe channel Ruang Tafsir agar tidak ketinggalan kisah-kisah syarat makna lainnya. Menjelang pemilu, Sinta memberanikan diri menyiarkan hasil investigasi. Rakyat terbelah, sebagian tetap mendukung Arif karena pesona religiusnya, sebagian lain mulai ragu. Skandal demi skandal bermunculan, ibarat retakan yang tak bisa ditutup lagi. Arif kehilangan kendali. Ia berteriak pada timnya, menyalahkan semua orang, padahal kehancuran itu datang dari kepalsuannya sendiri. Malam itu, langit kota diterangi lampu sorot panggung kampanye. Ratusan orang berdesakan di lapangan, menunggu sosok yang mereka yakini sebagai pemimpin masa depan. Di balik panggung, seorang pria berusia 40-an sedang merapikan baju koko putihnya. Sorban krem dililitkan rapi di lehernya, wajahnya dipoles tipis agar tampak teduh di depan kamera. Dialah Arif Rahman, calon pemimpin yang dieluk-elukan karena citra religiusnya. Ketika melangkah naik, suara takbir menggema dari pengeras suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriakan massa membahana, menciptakan gelombang keimanan semu yang mengiringi langkahnya. Arif tersenyum, menundukkan kepala seolah penuh kerendahan hati. Padahal dalam benaknya, yang ia hitung bukan pahala, melainkan berapa banyak suara yang akan diraih dari tepuk tangan malam ini. Arif membuka pidatonya dengan doa panjang, suaranya bergetar dibuat-buat, seakan ia tengah merasakan kedekatan yang dalam dengan Sang Pencipta. Orang-orang menitikkan air mata, merasa tersentuh oleh lantunan doa itu. Beberapa kamera televisi menyorot wajahnya yang tampak penuh hikmat, seolah merekam malaikat yang sedang memimpin doa untuk negeri. Namun, ketika mikrofon dimatikan dan sorak-sorai reda, wajah Arif berubah dingin. Di balik panggung, ia menghela napas panjang, melepas sorban, lalu berkata pada asistennya dengan nada meremehkan, "Itu tadi cukup dramatis. Bagus. Besok kita buat lagi, tapi lebih banyak tangisan. Rakyat suka air mata." Ucapannya menusuk, menyingkap jurang antara topeng religius dan hatinya yang kering dari iman. Setelah acara, Arif melangkah menuju mobil mewahnya. Di sepanjang jalan, rakyat berebut mencium tangannya. Ia membiarkan mereka melakukan itu, sambil tersenyum palsu yang sudah ia latih di depan cermin. Dalam hati, ia berdesis, mudah sekali menipu mereka dengan baju putih dan doa. Baginya, agama hanyalah kostum yang dipakai sesuai kebutuhan politik. Di sebuah masjid kecil tak jauh dari sana, beberapa jamaah masih membicarakan Arif dengan penuh harapan. Lihatlah calon pemimpin itu, wajahnya bercahaya. Doanya menyentuh sekali, ujar seorang bapak tua dengan mata berbinar. Mereka percaya Allah telah mengirimkan seorang hamba saleh untuk memimpin bangsa. Kepercayaan itu menyebar cepat, seperti bara api yang tertiup angin. Arif tahu betul bagaimana memanfaatkan momentum itu. Ia mengatur jadwal kunjungan ke pesantren, menyusun jadwal salat berjamaah yang difoto oleh media, bahkan merencanakan sedekah besar yang harus disaksikan wartawan. Semua ini investasi, katanya pada tim sukses. Tak ada pahala di sini, yang ada hanya angka elektabilitas. Kata-kata itu membuat beberapa orang timnya merinding, tapi mereka memilih diam karena gaji mereka bergantung pada ambisi Arif. Malam semakin larut. Di kamarnya yang mewah, Arif duduk di kursi empuk sambil menyalakan cerutu mahal. Baju koko putih yang tadi membuatnya dieluk-elukan kini tergeletak di lantai, kotor oleh debu panggung. Sambil mengisap asap pekat, ia tertawa kecil, betapa mudahnya menjual doa. Mereka pikir aku wali, padahal aku hanya pedagang citra. Namun, di balik tawa itu, ada sedikit kegelisahan yang menghantui. Bayangan wajah orang-orang yang menangis karena doanya tadi seolah menatapnya dari balik asap. Sejenak, ia terdiam. Tapi sebelum rasa itu berkembang menjadi penyesalan, ia buru-buru menepisnya. Tidak penting, yang penting aku menang. Bisikannya tenggelam bersama deru AC yang mendinginkan kamar.
Begitulah awal langkah Arif. Seorang calon pemimpin yang membungkus ambisi dengan kain putih, menjual doa demi kursi kekuasaan. Rakyat melihatnya sebagai cahaya, padahal ia hanyalah bayangan yang pandai berpura-pura. Topeng putih itu semakin erat melekat di wajahnya, menutup hati yang kosong dari iman. Dan disinilah kisahnya bermula. Keesokan harinya, suasana kantor tim sukses Arif penuh dengan kertas strategi, kamera, dan jadwal kunjungan. Poster besar dengan wajah Arif yang tersenyum teduh menutupi hampir seluruh dinding. Di meja panjang, para staf sibuk membahas bagaimana membuat citra religius itu semakin melekat di hati rakyat. Besok kita harus buat acara salat subuh berjamaah. Pastikan ada liputan televisi, kata seorang koordinator. Arif hanya duduk sambil menyeruput kopi, wajahnya santai, tapi matanya tajam penuh perhitungan. Dan jangan lupa, tambah Arif dengan suara tenang, kamera harus menyorot wajah orang-orang yang menangis saat aku berdoa. Itu penting. Air mata rakyat adalah tiket menuju kursi kekuasaan. Kalimatnya membuat ruangan hening sejenak. Beberapa staf terdiam, merasa kalimat itu terlalu sinis. Namun, tak seorang pun berani menentang. Di luar gedung, rakyat semakin jatuh cinta pada sosok Arif. Berita di televisi memuji kesederhanaannya. Foto dirinya yang sedang memeluk anak yatim tersebar luas di media sosial. Orang-orang berkomentar, inilah pemimpin yang dekat dengan Allah, seorang alim yang berhati nurani. Semua hanyalah hasil rekayasa kamera, tapi bagi rakyat, itu adalah bukti nyata. Di tengah gelombang pujian itu, seorang jurnalis muda bernama Sinta mulai mengamati kejanggalan. Ia melihat pola yang berulang, setiap aksi religius Arif selalu diikuti wartawan, setiap doa selalu terdokumentasi dengan pencahayaan sempurna, setiap sedekah selalu dilakukan di depan kamera. Ini bukan ibadah, ini pertunjukan, gumamnya dalam hati. Malam itu, Sinta menonton ulang rekaman pidato Arif. Ia memperhatikan detail kecil, sorban yang dilepas segera setelah kamera mati, wajah teduh yang seketika berubah dingin. Jantungnya berdegup, ada sesuatu yang salah di balik citra ini. Aku harus tahu lebih banyak, tekadnya sambil mengetik catatan investigasi pertama tentang Arif. Sementara itu, Arif kembali memainkan perannya di hadapan publik. Ia mengunjungi sebuah pesantren besar. Di sana, ia duduk bersila di barisan depan, menundukkan kepala seolah penuh kerendahan hati. Santri-santri bersorak gembira, para ustaz menyambut dengan hormat. Di hadapan kamera, ia berkata lirih, "Jika Allah izinkan, aku hanya ingin jadi pelayan umat." Kalimat itu membuat hati banyak orang luluh. Namun, begitu acara selesai dan kamera dimatikan, wajah Arif berubah lagi. Ia berdiri, merapikan sarung mahalnya, lalu berbisik kepada asistennya, "Pastikan video tadi viral malam ini. Potong bagian doa, kasih musik latar." Rakyat suka yang menyentuh hati. Ia tidak peduli pada pesan agama, yang penting adalah efek dramatis di layar kaca. Di kejauhan, Sinta, yang ikut meliput menatap tajam. Ia mencatat setiap detail, termasuk ekspresi dingin Arif saat tak ada kamera. Topengnya begitu sempurna, tapi setiap topeng pasti punya retakan, pikirnya. Naluri jurnalistiknya mengatakan, suatu hari kebenaran akan terbuka. Arif, tanpa menyadarinya, semakin larut dalam peran yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak lagi membedakan antara doa yang tulus dan doa yang dipentaskan. Baginya, setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap sujud hanyalah bagian dari naskah besar bernama kampanye. Ia merasa menguasai panggung, seolah dunia adalah penonton yang bisa digiring dengan simbol-simbol religius. Malam menjelang, di apartemen mewahnya, Arif berdiri di depan cermin besar. Ia mencoba berbagai ekspresi, senyum teduh, tatapan penuh iba, wajah serius penuh doa. "Ini wajahku di hadapan rakyat," bisiknya. Lalu ia menutup matanya sejenak, dan dalam kegelapan hati, terdengar suara lirih yang ia abaikan, "Sampai kapan kau menjual doa, Arif?" Namun, ia menepisnya cepat, menyalakan lampu, dan kembali berlatih. Panggung besarnya belum selesai, naskahnya masih panjang. Suara yang tersisih. Suatu sore, matahari hampir tenggelam ketika Arif berkunjung ke sebuah masjid tua di pinggiran kota. Di sana ia bertemu dengan Ustaz Karim, seorang ulama yang dikenal sederhana dan berwibawa. Jamaah masjid terkejut dan bangga melihat calon pemimpin mereka datang bersujud bersama. Namun, di balik sambutan hangat itu,
Pandangan Ustaz Karim menembus jauh ke dalam mata Arif, seakan membaca isi hati yang terselubung. Setelah salat maghrib, Arif duduk di serambi masjid. Jamaah berdesakan mendekat, mengharap nasihat dan doa. Ia kembali memainkan perannya, tersenyum lembut, menepuk bahu anak kecil, lalu berkata lirih, "Semoga Allah berkahi negeri ini." Kata-kata itu membuat jamaah terharu. Mereka mengangguk-angguk, percaya sedang mendengar seorang pemimpin berhati suci. Namun, setelah kerumunan bubar, Ustaz Karim mendekat. Suaranya rendah tapi tegas, "Arif, bolehkah aku bicara denganmu secara pribadi?" Arif mengangguk, sedikit terkejut oleh nada serius itu. Mereka duduk berdua, hanya ditemani cahaya lampu masjid yang temaram. "Anak muda," ujar Ustaz Karim, "aku melihat banyak topeng di wajahmu. Agama bukanlah panggung, doa bukanlah naskah. Jangan jadikan Allah sekadar alat untuk meraih kursi duniawi. Kekuasaan tanpa iman adalah racun, dan racun itu akan membunuhmu lebih cepat dari yang kau kira." Arif terdiam sesaat. Kata-kata itu menusuk, seakan menyingkap rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat. Namun, bukannya luluh, ia justru tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. "Ustaz," jawabnya pelan, "dunia ini tidak sesederhana doa. Rakyat tidak peduli siapa yang tulus. Mereka hanya butuh simbol, dan aku tahu bagaimana memberi mereka simbol itu." Ustaz Karim menatapnya tajam. "Simbol tanpa isi hanyalah debu, Arif. Kau bisa menipu mata manusia, tapi tidak mata Allah. Ingatlah, panggungmu di dunia mungkin gemerlap, tapi di akhirat, tirai akan terbuka, dan semua kepalsuan akan terbongkar." Suaranya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena sedih melihat seorang manusia menukar iman dengan ambisi. Arif menghela napas panjang, lalu berdiri. "Ustaz, terima kasih atas nasihatmu, tapi aku tidak hidup untuk akhirat. Aku hidup untuk menang. Dan untuk menang, aku rela melakukan apa saja." Ia menyalami Ustaz Karim dengan dingin, lalu melangkah pergi. Dalam hatinya, suara nasihat itu masih bergema, tapi ia menutup telinganya dengan kesombongan. Di tempat lain, Sinta semakin dalam menelusuri kehidupan pribadi Arif. Ia menemukan bukti foto-foto pesta mewah di luar negeri, kontrak politik yang penuh kecurangan, dan catatan transaksi mencurigakan. "Semakin aku gali, semakin jelas wajah aslinya," gumamnya. Ia tahu bahwa di balik doa yang dipublikasikan, ada ambisi kotor yang siap mencengkeram negeri. Namun, jalan Sinta tidak mudah. Saat ia mencoba menyiarkan sebagian temuannya, atasannya di kantor media mendapat tekanan. "Berhenti membongkar Arif," kata sang editor. "Dia calon kuat, kita tidak bisa sembarangan." Sinta marah. "Jadi kebenaran harus dikorbankan demi kekuasaan," serunya. Tapi jawabannya hanya diam yang menyesakkan. Malam itu, Arif kembali berdiri di depan cermin, melatih ekspresi wajahnya seperti seorang aktor. Senyum teduh, tatapan penuh doa, tangan terangkat seolah merendah. Namun kali ini, di balik cermin, ia seolah melihat bayangan Ustaz Karim yang berkata lirih, "Simbol tanpa isi hanyalah debu." Arif mengatupkan rahang, mencoba menepis suara itu. Tapi semakin ia menepis, semakin kuat gema kata-kata itu menancap di hatinya yang kosong. Topeng yang retak. Hari-hari menjelang pemilu menjadi semakin riuh. Spanduk wajah Arif terpampang di setiap sudut jalan, terpampang pula di layar televisi, di radio, bahkan di layar gawai rakyat kecil. Semua pesan kampanyenya dipenuhi dengan doa, ayat suci, dan kata-kata manis tentang pahala. Ia tampil sebagai sosok yang seolah paling dekat dengan Allah. Rakyat yang lelah mencari harapan pun semakin memujanya. Namun, badai mulai datang dari arah yang tidak ia sangka. Sinta, dengan tekad bulat, menyiarkan hasil investigasinya melalui sebuah media independen. Video itu menampilkan sisi lain Arif, pesta mewah di luar negeri, kontrak politik yang syarat korupsi, serta rekaman suara Arif yang menyebut rakyat sebagai penonton bodoh yang mudah digiring. Tayangan itu viral, menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Rakyat terbelah. Ada yang menangis kecewa, merasa tertipu oleh doa-doa yang selama ini mereka aminkan. Ada pula yang menolak percaya, dengan alasan fitnah dan propaganda lawan politik. Media sosial penuh dengan perdebatan sengit. Nama Arif menjadi trending, bukan lagi karena pujian, tapi karena skandal. Arif menonton video itu di ruang kerjanya. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. "Siapa yang berani sebarkan ini? Cari orang itu."
Tutup semua media yang memuat. Teriaknya. Para staf berlarian panik, mencoba meredam kerusakan. Namun semakin mereka menutupi, semakin besar gelombang kebenaran yang muncul ke permukaan. Di luar gedung, ratusan orang mulai berkumpul, sebagian membawa poster bergambar Arif dengan wajah disilang merah. "Kami tak mau pemimpin penipu," teriak mereka. Suara rakyat yang dulu memuja, kini berubah menjadi seruan marah. Topeng putih yang selama ini begitu kokoh mulai retak di hadapan mata publik. Dalam keputusasaan, Arif mencoba tampil lagi di televisi nasional. Ia berdiri dengan wajah lesu, mencoba meneteskan air mata sambil berkata, "Demi Allah, semua tuduhan itu bohong. Aku hanya ingin mengabdi." Namun kali ini, air matanya tidak lagi memikat. Banyak yang melihatnya sebagai sandiwara murahan. Bahkan beberapa wartawan berbisik, tangisnya terlalu kering. Di sebuah masjid kecil, Ustaz Karim menyaksikan siaran itu sambil menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkannya," bisiknya lirih. Jamaah di sekitarnya mulai sadar, mengingat kembali nasihat Ustaz itu dulu tentang topeng yang tak akan bertahan lama. Mereka mulai ragu, dan keraguan itu menyebar perlahan ke seluruh penjuru. Sinta yang menyaksikan dari ruang redaksi merasakan campuran lega dan cemas. Lega karena kebenaran mulai terungkap, tapi cemas karena ia tahu Arif bukan orang yang mudah menyerah. Dia akan melawan dengan segala cara, gumamnya. Benar saja, tak lama kemudian, telepon ancaman mulai berdatangan ke kantornya. Sementara itu, di dalam dirinya sendiri, Arif mulai merasakan gemuruh yang aneh. Kata-kata Ustaz Karim kembali terngiang, simbol tanpa isi hanyalah debu. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada kehilangan suara rakyat, tapi pada kemungkinan bahwa semua doa yang ia jual benar-benar kosong di hadapan Allah. Tapi ketakutan itu ia tutup rapat dengan kemarahan. Malam itu, Arif berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap kota yang dipenuhi poster dirinya. Lampu-lampu berkilau seperti bintang, tapi baginya terasa seperti mata yang mengawasi, mata rakyat yang mulai menelanjangi kepalsuannya. Ia berbisik lirih, suaranya serak, "Aku tidak boleh kalah, tidak sekarang." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, topeng itu sudah retak, dan waktunya hampir habis. Doa yang tertinggal. Hari pemilihan tiba. Udara kota terasa berat, penuh bisikan dan doa rakyat yang berharap perubahan. TPS dipenuhi antrean panjang. Poster wajah Arif masih menempel di tembok-tembok kusam, namun warnanya mulai pudar, sebagian dicoret dengan tinta merah oleh tangan-tangan kecewa. Senyum teduh di poster itu kini terlihat seperti ejekan. Arif datang ke TPS dengan pengawalan ketat. Kamera televisi menyorot setiap langkahnya, namun kali ini sorotannya berbeda. Tidak ada lagi sorak-sorai, hanya tatapan dingin dari warga yang dulu memuja. Beberapa orang berbisik lirih, "Itu dia orang yang menipu doa." Bisikan itu menusuk telinga Arif lebih tajam dari peluru. Siang hari, hasil quick count mulai diumumkan. Angka-angka bergerak di layar besar, dan nama Arif semakin tertinggal jauh dari lawannya. Suasana markas tim sukses berubah muram, teriakan panik bercampur dengan isak tangis. Para staf yang dulu memujanya satu persatu menghilang, mencari perlindungan masing-masing. Arif duduk terpaku di kursinya, wajahnya pucat. Cerutu mahal yang biasa menemaninya tergeletak tak tersentuh. Ia menatap layar yang menampilkan kekalahannya dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa panggung yang ia kuasai selama ini benar-benar runtuh. "Tidak mungkin, aku sudah jual semua doaku, kenapa aku kalah?" gumamnya lirih. Malamnya, ia pulang ke rumah megahnya yang kini terasa seperti penjara sunyi. Lampu-lampu kristal berkilauan, tapi tak mampu mengusir gelap dalam hatinya. Ia masuk ke ruang kerja, menutup pintu, dan duduk sendirian. Dari rak buku, sebuah mushaf tua tergeletak berdebu. Mushaf itu selama ini hanya jadi properti panggung politiknya. Tangannya gemetar saat meraih mushaf itu. Lembaran-lembarannya bergetar ketika dibuka, seakan menolak disentuh oleh tangan yang penuh dusta. Untuk pertama kalinya, ia membaca ayat bukan untuk kamera, bukan untuk suara rakyat, tapi karena hatinya yang hampa menjerit mencari sesuatu yang nyata. Suaranya lirih, patah-patah, "Ya Allah, apakah engkau masih mau mendengarkan aku?" Bayangan wajah rakyat yang menangis karena doanya dulu kembali menghantui. Bayangan Ustaz Karim yang menasihatinya juga muncul, dengan suara yang menggema di kepalanya, "Simbol tanpa isi hanyalah debu, Arif.
Kau bisa menipu manusia, tapi tidak Allah. Air mata yang dulu ia buat-buat kini jatuh sungguhan, mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Ia tersungkur, sujud di lantai marmer dingin yang pernah jadi panggung kesombongannya. Ampuni aku, ya Allah, aku telah menjual doa, aku telah menjual namamu, tangisnya pecah, memenuhi ruang sunyi itu. Untuk pertama kalinya, doa yang ia panjatkan lahir dari hati, bukan dari ambisi. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Di luar sana, namanya telah tercatat sebagai pecundang, topengnya sudah terbongkar, dan rakyat telah memilih jalan lain. Dunia yang dulu ia kuasai dengan sandiwara kini meninggalkannya sendirian, hanya menyisakan kehinaan dan kenangan pahit. Begitulah akhir kisah Arif Rahman. Seorang calon pemimpin yang menjual citra religius demi kekuasaan, tapi akhirnya terjerembab oleh kebohongannya sendiri. Ia mencari Allah baru ketika semua tirai panggung ditutup, ketika gemerlap sorot kamera padam, ketika tak ada lagi yang percaya pada senyumnya. Doa yang dulu ia jual kini kembali padanya, sebagai doa yang tertinggal, doa seorang manusia yang terlambat menemukan hatinya.